Selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana nih? Udah siap dengan kelanjutan pertarungan Yunsan dan Xiaoyan? Kuilah! Setelah Xiaoyan berhasil memberi perlawanan dengan jejak pukulan di dada Yunsan, akhirnya Yunsan menjadi lebih serius. Doki kembali melonjak dari tubuh Yunsan membawa energi yang sangat menakutkan. Di sisi lain, Hai Bodong baru saja menjauhkan lawannya segera melirik ke arah Yunsan. Ia dapat merasakan aura membunuh yang sangat dahsyat dari Yunsan. Dalam hatinya, Hai Bodong sedikit kesal dengan Xiaoyan yang tidak sesuai dengan rencana awal. Mereka berniat menyerang Yunsan secara bersamaan setelah Hai Bodong dan Jia Xingtian berhasil mengalahkan lawannya. Tak lama musuh dari Hai Bodong kembali datang menyerang dan ia segera pulih dari pemikirannya. Tentu saja karena lawannya saat ini adalah seorang elit Do Huang, maka ia tak bisa bersantai memikirkan hal lain. Hai Bodong dengan terpaksa kembali fokus untuk segera mengalahkan musuhnya. Di sisi lain, Jia Xingtian juga memikirkan hal yang sama dengan Hai Bodong. Ia hanya mampu berharap Xiaoyan akan baik-baik saja dalam tekanan yang sangat kuat tersebut. Sementara itu, Xiaoyan benar-benar ditekan dengan aura kuat dari seorang Dozong. Aliran Doki Xiaoyan pun mulai melambat karena pengaruh dari tekanan tersebut. Xiaoyan akhirnya mengeluarkan api hijau zamrud dari tubuhnya untuk melawan tekanan dari Yunsan. Perlahan tekanan berkurang hingga mencapai titik lemahnya berkat api hijau yang melonjak keluar. Yunsan seketika terkejut menyadari api yang baru saja dilepas oleh Xiaoyan. Ia merasakan sepertinya api tersebut berbeda dengan api yang Xiaoyan gunakan 3 tahun lalu. Aura panas dari api lebih kuat membuat Yunsan menyipitkan mata dan sedikit berhati-hati. Tak lama Yunsan pun maju selangkah sebelum akhirnya tubuh Yunsan menghilang. Xiaoyan terkejut dan tak menyangka kecepatan Yunsan bahkan melebihi kecepatan Xiaoyan dengan semua kekuatannya. Tiba-tiba Yunsan muncul di hadapan Xiaoyan dengan tangan yang membentuk cakar. Beruntung karena pengalaman bertarung yang cukup, Xiaoyan dengan refleks mengepalkan tinjunya, kemudian kedua tangan saling bertemu. Benturan keras terjadi dan membuat tangan Xiaoyan gemetar sementara cakar Yunsan mencengkeram tinju Xiaoyan. Tekanan dahsyat dirasakan Xiaoyan ketika tangannya berlama-lama dicengkeram Yunsan hingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan tekanan untuk mendorong cakar Yunsan. Cengkeraman pun terlepas bersamaan dengan ledakan yang mengakibatkan Xiaoyan mundur cukup jauh. Yunsan tidak langsung menyerang Xiaoyan dan malah merapikan jubahnya yang berantakan. Setelah itu, Yunsan tertawa lalu berkata bahwa ia sudah memberitahu Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini takkan mampu menghadapi seorang elit di tingkat Dozong. Xiaoyan tidak peduli dengan perkataan Yunsan, kemudian tiba-tiba Xiaoyan menghilang dan berada di dekat Yunsan. Xiaoyan kembali menghantamkan pedangnya ke kepala Yunsan namun masih dapat ditahan. Ledakan sekali lagi terjadi dengan lebih kuat menyebabkan serangan Xiaoyan memantul setelah terkena tangan Yunsan. Xiaoyan pun mundur cukup jauh sementara Yunsan tersenyum melihat tindakan Xiaoyan. Mereka pun kembali saling serang dengan sangat cepat, pukulan demi pukulan saling beradu menyebabkan suara gemuruh terdengar di langit. Hingga di pertukaran terakhir ledakan besar terjadi dan sekali lagi Xiaoyan pun mundur setelah terhempas aura dari ledakan. Energi menyebar ke segala arah hingga ruang terdistorsi dan membuat semua orang berpaling sejenak. Tak lama setelah itu Xiaoyan mengangkat kedua tangannya bersama dengan pedang besar yang siap dihempaskan. Teknik flame splitting tsunami dengan dahsyat dilesatkan ke arah Yunsan yang juga melakukan serangan. Teknik Great Sorrowful Wind Tearing Hand dengan kuat beradu menghadapi serangan Xiaoyan. Sekali lagi ledakan membuat gemuruh dahsyat hingga semua orang benar-benar berhenti bertarung. Tanpa sadar mereka menghentikan serangan masing-masing dan menyaksikan kekuatan dahsyat di langit. Di sisi lain Yunsan tersenyum melihat arah ledakan terjadi hingga tiba-tiba sosok Xiaoyan meluncur dari arah ledakan dengan sangat cepat. Yunsan tidak menduga Xiaoyan akan sangat berani secara terang-terangan menyerang dari depan. Tinju kuat Xiaoyan diarahkan tepat ke kepala Yunsan yang bersiap untuk menahan serangan. Tiba-tiba Yunsan merasakan kekuatan angin tepat di punggungnya. Ia pun berusaha untuk berbalik namun Xiaoyan merubah tinju menjadi cakar dan memegang tangannya. Dalam hatinya Yunsan berkata, inikah sosok tubuh spiritual dalam tubuh bocah tersebut?
Yunsan berusaha sekuat mungkin untuk berbalik, namun tak lama serangan kuat pun menghantam punggungnya. Seteguk darah keluar bersamaan dengan suara hantaman yang sangat dahsyat. Semua orang yang menyaksikan benar-benar terkejut dengan serangan yang begitu kuat di langit. Tubuh Yunsan terhempas, namun sebelum membentur tanah, ia berhasil menstabilkan diri kemudian segera menatap ke langit. Semua orang yang menatap ke langit pun keheranan melihat sosok di samping Xiaoyan. Mereka bertanya-tanya siapakah sosok yang mampu membuat seorang elit dozong mengeluarkan seteguk darah. Tentu Hai Bodong, Jia Xingtian, dan Fama mengetahui sosok yang berada di samping Xiaoyan. Seketika mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan mengingat kartu andalan terkuat Xiaoyan telah keluar untuk membantu. Dengan begitu mereka dapat memastikan Yunsan akan mampu dikalahkan cepat atau lambat. Di sisi lain para tetua yang melihat ekspresi gembira Hai Bodong dan Jia Xingtian menjadi ketakutan. Terlebih mereka melihat sendiri Yunsan terlempar dengan darah yang keluar dari mulutnya. Hal itu jelas menjadi pukulan mental bagi para anggota dari Misty Cloud. Di atas langit Yunsan berkata ternyata ini sosok tubuh spiritual yang membantu Xiaoyan. Ia lanjut berkata akhirnya Yunsan dapat melihat sosok asli dari kekuatan yang selama ini tersembunyi. Yao Lao tertawa kemudian berkata bahwa ia takkan diam saja melihat Yunsan menekan muridnya dengan sangat sombong. Yao Lao berkata bahwa pemujaan ini akan sangat mudah untuk menghancurkan Misty Cloud dengan kekuatannya di masa lalu. Yunsan seketika tercengang mendengar kata pemujaan yang mengacu pada seorang ahli di tingkat Dozun. Namun Yunsan segera pulih dan terpikir bahwa saat ini bahkan Yao Chen tidak sanggup mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Yunsan tertawa lalu berkata bahwa ia akan menahan Yao Chen bersama dengan Xiaoyan di Misty Cloud. Yao Lao berkata dengan nada meremehkan apakah Yunsan yakin akan menahan mereka berdua dengan kekuatannya. Yunsan berkata bahwa ia telah menyiapkan seseorang yang telah lama menunggu kedatangan Yao Chen di Misty Cloud. Yunsan langsung bertepuk tangan dan sosok asap hitam segera melesat dari aula kemudian berhenti di samping Yunsan. Semua orang terkejut melihat penampakan asap aneh yang baru saja keluar dari aula, begitupun dengan Yun Yun. Ia bertanya-tanya siapakah sosok tersebut dan mengapa ia keluar dari aula. Sejak kapan ia berada di sana dan tak ada informasi mengenai asap hitam tersebut. Di sisi lain, Jia Xingtian tanpa sadar juga bertanya mengenai sosok yang baru saja datang. Hai Bodong berkata sepertinya itu adalah bantuan Yunsan mengingat ia berdiri di sebelahnya. Melihat aura yang muncul sepertinya sosok tersebut bukan sosok yang biasa dan hal itu akan sangat merepotkan mereka. Hai Bodong segera memerintahkan Jia Lao, Fama, dan yang lainnya untuk segera menghabisi musuh mereka dan bergabung bersama dengan Xiaoyan. Aura kuat pun terpancar dari ketiganya kemudian segera menyerang musuhnya masing-masing. Di sisi lain Xiaoyan dan Yao Lao jelas terkejut dengan kehadiran asap hitam yang tiba-tiba. Mereka jelas tahu bahwa itu adalah sosok dari Hall of Soul yang memang mengincar tubuh spiritual Yao Lao. Xiaoyan tanpa sadar berkata ternyata anjing tua Yunsan benar-benar berhubungan dengan Hall of Soul. Tak lama Yunsan yang menyebut sosok tersebut dengan panggilan Protektor Wu pun tersenyum kepadanya. Tawa terdengar dari Protektor Wu lalu berkata akhirnya ia berhasil menemukan Yao Chen setelah lama dalam pencarian. Ia lanjut menambahkan bahwa kepala Hall of Soul pasti akan sangat senang ketika ia membawa pulang Yao Chen. Mendengar hal itu, Yao Lao berkata bahwa Hall of Soul sangat beruntung setelah memanfaatkan si pengkhianat Han Feng untuk membunuh Yao Lao. Hari ini Yao Lao akan membuat perhitungan dengan mereka yang berasal dari Hall of Soul. Tak lama sosok asap berubah menjadi seonggok manusia dengan mata merah menyala yang menyeramkan. Yao Lao berkata kepada Xiaoyan kali ini sepertinya Yao Lao benar-benar takkan bisa membantu Xiaoyan menghadapi Yunsan. Xiaoyan mengangguk dan berkata sebaiknya guru fokus dengan kekuatannya untuk menghadapi orang dari Hall of Soul. Setelah itu Yunsan meminta Protektor Wu untuk menghadapi Yao Chen sementara ia berurusan dengan Xiaoyan. Protektor Wu mengangguk kemudian meminta Yunsan untuk tidak membunuh Xiaoyan karena masih ada benda yang ia ingin dapatkan. Yunsan agak terkejut namun tidak bisa menolak dan hanya mengangguk. Mendengar perkataan Protektor Wu, Xiaoyan terkejut dan berpikir benda apakah yang Hall of Soul inginkan. Tak lama Xiaoyan teringat dan menduga sepertinya yang mereka cari adalah Toshi Ancient God Jet.
Xiaoyan baru menyadari motif Hall of Soul yang juga telah menangkap ayahnya adalah benda tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba sosok asap mengeluarkan rantai hitam melonjak ke langit sebelum akhirnya menuju ke tubuh Yao Lao. Api putih seketika melonjak dari dalam tubuh Yao Lao dengan panas yang kuat. Sementara itu, Yunsan segera menatap dan bergegas menuju Xiaoyan sambil berkata hari ini tak akan ada orang yang dapat menolong Xiaoyan. Xiaoyan pun menghembuskan nafas dan berpikir sudah saatnya untuk mengeluarkan kartu andalannya. Di sisi lain, rantai hitam melesat menuju tubuh Yao Lao yang seketika bertabrakan dengan api putih. Rantai pun berbalik membuat Protektor Wu sedikit keheranan. Ia lanjut mengeluarkan 3 rantai yang segera menyerang ke arah Yao Lao. Lagi-lagi api putih melonjak membentuk 5 ular yang segera bertabrakan dengan rantai hitam. Melihat hal itu, Protektor Wu benar-benar tercengang dan berkata sungguh tak terduga kekuatan Yao Chen sangat kuat. Pantas saja pada saat itu Yao Chen berhasil kabur menghadapi 3 ahli dari Hall of Soul. Tak lama, Protektor Wu kembali menyerang setelah berteriak kepada Yunsan untuk segera menghabisi Xiaoyan. Yunsan terkejut dengan teriakan Protektor Wu yang tampak kesulitan menghadapi Yao Lao. Akhirnya ia menatap Xiaoyan dan berkata tampaknya Xiaoyan harus mati dengan sangat cepat. Yunsan pun segera menyerang Xiaoyan hingga akhirnya terjadi beberapa pertukaran. Setelah itu Yunsan yang benar-benar berniat mengakhiri pertempuran mengeluarkan teknik mematikan dengan pedang tajam ke arah Xiaoyan. Menyadari serangan yang sangat berbahaya, Xiaoyan segera mengalirkan doki menuju jalur darah dengan sangat cepat. Energi mengalir melalui semua pembuluh darah dan berkumpul di satu titik. Samar-samar terlihat adanya cahaya yang keluar dari tubuh Xiaoyan dengan aura mengerikan. Yunsan terkejut dan keheranan karena Xiaoyan masih memiliki kartu andalan yang menakutkan. Akhirnya Yunsan merubah segel tangannya dan seketika teknik membunuh yang mematikan melesat menembus udara dengan suara gemuruh seperti guntur. Semua ahli dari Misty Cloud jelas tahu apa yang dikeluarkan Yunsan, begitu pula dengan Yun Yun. Saber Wind Breaking Blades dilesatkan ke arah Xiaoyan yang menutup mata. Di sisi lain, Yun Yun seketika tanpa sadar menutup bibir merahnya dengan tangan ketika melihat serangan dari Yunsan. Serangan yang dapat menghancurkan seorang elit di tingkat Do Huang telah dilepaskan. Kegalauan jelas terjadi dalam hati Yunsun dalam situasi saat ini. Ia tidak ingin Xiaoyan mati di tangan Yunsan, begitupun sebaliknya. Sementara itu, Hai Bodong dan yang lainnya juga menatap serius serangan Yunsan di langit. Mereka merasa sangat khawatir, terlebih Xiaoyan yang terlihat diam di bawah serangan Yunsan. Para tetua Misty Cloud tercengang melihat serangan yang benar-benar menakutkan dengan gelombang angin yang dahsyat. Di sisi lain, akhirnya Xiaoyan membuka mata dan seketika tangannya membentuk segel bertepatan dengan serangan yang telah mendekat. Open Mountain Seal yang membentuk sosok telapak tangan ukuran raksasa melesat dengan cahaya menyilaukan seperti matahari. Dua serangan dahsyat yang menakutkan saling bertemu menimbulkan ledakan seperti guntur yang menggema di langit Misty Cloud. Gelombang dahsyat tercipta hingga merobek ruang yang menyebar ke arah dua orang yang saling bertukar serangan. Tak lama distorsi ruangan pun pulih bersamaan dengan cahaya menyilaukan yang mulai mengungkapkan dua sosok manusia. Secara mengejutkan, mereka dapat melihat dua lengan baju Xiaoyan robek dengan beberapa jejak darah berukuran kecil. Sudut mulut Xiaoyan juga meninggalkan jejak darah akibat tekanan dari kedua serangan. Di sisi lain, tanpa diduga, Yunsan juga mengalami hal yang sama dengan Xiaoyan. Keduanya sama-sama kelelahan akibat konsumsi doki yang sangat banyak. Setelah itu, Yunsan berkata bahwa sepertinya teknik yang barusan Xiaoyan keluarkan adalah teknik tingkat tinggi. Dengan begitu dapat dipastikan akan sangat menguras doki di tubuhnya. Xiaoyan terdiam tanpa ekspresi menanggapi perkataan Yunsan karena memang itulah yang ia alami. Dengan sisa doki yang sedikit, maka Xiaoyan akan kesulitan menghadapi Yunsan. Xiaoyan melirik cincin putih dan berpikir bahwa saatnya ia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dari penggabungan 3 api surgawi. Mengingat dokinya semakin menipis, akhirnya Xiaoyan meminum pil untuk segera memulihkan doki dalam tubuhnya. Menyadari hal itu, Yunsan jelas tak akan menunggu sampai doki Xiaoyan bertambah kemudian segera melesat ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba Yunsan sudah berada tepat di depan Xiaoyan dengan cakar tajam mengarah ke lehernya.
Pedang besar seketika keluar kemudian diayunkan ke arah Yunsan dan terjadi benturan yang membuat Xiaoyan mundur. Xiaoyan melempar pedang beratnya untuk menahan Yunsan yang mengejarnya dengan sangat cepat. Pedang dihempaskan bersamaan dengan cincin putih yang meledak menjadi sekumpulan api putih. Xiaoyan segera menekan kedua tangannya menyatukan api hijau dan api tak terlihat bersamaan dengan api putih di depannya. Melihat hal itu, Yunsan merasa familiar dengan serangan yang akan dibuat Xiaoyan. Yunsan jelas menyadari bahaya dari serangan yang pernah ia hadapi. Oleh karena itu, Yunsan segera mengejar Xiaoyan untuk membatalkan teknik yang sedang dibuatnya. Xiaoyan terus menghindar dari kejaran Yunsan dengan mengeluarkan beberapa botol giok berisi lotus api berukuran kecil. Lotus pun segera meledak tepat di dekat Yunsan yang sedang mengejar Xiaoyan. Walaupun tidak berdampak kerusakan pada Yunsan, setidaknya itu akan menghambat pergerakan Yunsan. Tak lama, usaha Xiaoyan berbuah hasil di mana api telah mulai bergabung. Kesulitan dan hambatan penyatuan tiga api tidak terjadi mengingat tekanan dan kesungguhan di bawah fokus Xiaoyan untuk membunuh Yunsan. Melihat hal itu, Yunsan merasa tidak ada waktu lagi untuk menggagalkan serangan dari Xiaoyan. Ia pun segera bermanuver dengan doki yang tersisa membuat tornado sebagai perlindungan. Dua energi saling melonjak membuat semua orang merasa tertekan dan menghentikan pertarungan mereka untuk sejenak. Angry Buddha Lotus Flame benar-benar telah menyatu, namun Xiaoyan mulai merasakan tidak seimbang. Doki dalam tubuhnya benar-benar terkuras dan mantra api segera menyerap energi alam untuk menyimbangkan penggunanya. Di sisi lain, tornado semakin membesar dengan Yunsan yang berada di dalamnya. Sementara itu, pandangan Xiaoyan mulai buram, namun dia terus berusaha untuk menyelesaikan semuanya. Akhirnya Xiaoyan merasa sudah benar-benar kehabisan energi dan memutuskan untuk segera melepaskan lotus api yang terdiri dari 3 warna. Angry Buddha Lotus Flame bertahan sejenak di depan Xiaoyan sebelum akhirnya dilemparkan ke arah Yunsan. Lotus seukuran kepalan tangan akan berhadapan dengan tornado yang besar di bawah tatapan semua orang yang tercengang. Yunsan di dalam gumpalan angin besar dapat merasakan api lotus yang semakin mendekat sebelum akhirnya menyentuh tornado. Guncangan dahsyat terjadi bersamaan dengan kedua energi yang saling bergesekan sebelum akhirnya meledak. Gelombang dahsyat benar-benar menyebar ke segala arah membuat Hai Bodong dan yang lainnya segera turun dari langit. Mereka berdiri di pohon menghindari ledakan yang maha dahsyat di atas mereka. Ruang benar-benar menjadi hampa setelah gemuruh menggema dengan angin panas yang menakutkan. Dua sosok tubuh ditelan angin liar diikuti kabut tebal yang menutupi seluruh langit Misty Cloud. Kegelapan tercipta dengan adanya kabut tebal yang tidak dapat ditembus cahaya. Semua orang menatap ke langit dan tercengang dengan situasi di hadapan mereka. Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya berharap takkan terjadi hal buruk kepada Xiaoyan. Sementara itu, Lin Yan, Liu Qing, dan Lin Xiuya benar-benar tak menyangka Xiaoyan masih saja memiliki teknik tersembunyi. Seorang di tingkat doang mampu melawan Dozong yang kuat. Jika Xiaoyan berhasil menang dan kabar tersebar ke akademi, maka dapat dipastikan tetua Suqian akan sangat terkejut. Di sisi lain, Yun Yun yang kekuatannya disegel Yunsan masih dapat merasakan aura ganas yang tercipta di langit. Kabut berisi energi liar melonjak sebelum akhirnya dua sosok manusia segera muncul. Mereka semua terkejut, namun ternyata itu bukan Xiaoyan dan Yunsan, melainkan Yao Lao dan Protektor Wu. Mereka terlihat sangat menyedihkan dengan jubah yang compang-camping. Sementara Yao Lao terlihat menua akibat serangan dahsyat yang terjadi di langit. Tak lama kabut benar-benar menipis dan terlihat dua sosok yang terjatuh dengan lemah. Setelah itu, salah satu sosok bangkit dan segera mengejar sosok lain. Semua orang terkejut ketika menyadari Xiaoyan bangkit dan mengejar Yunsan. Sayap hijau jamrut yang menjadi ciri khas Xiaoyan mengepak ke arah Yunsan. Kondisi Yunsan saat ini setengah sadar dengan doki yang benar-benar hampir habis. Xiaoyan berada tepat di atas Yunsan dengan tinju yang mengepal. Saat semakin dekat dengan tinju yang hendak menghantam Yunsan, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita. Yun Yun berteriak meminta Xiaoyan untuk tidak membunuh Yunsan. Pukulan Xiaoyan terhenti, kemudian ia melirik ke wajah pucat Yun Yun yang memelas kasihan. Di sisi lain, Hai Bodong dan yang lainnya dengan tegang berteriak untuk segera menghabisi Yunsan. Jia Xingtian bertanya-tanya apakah yang difikirkan bocah tersebut.
Kesempatan bagus telah datang dan mereka berharap Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Yao Lao yang menyaksikan tindakan Xiaoyan tidak mengeluarkan reaksi apapun karena ia tersadar Xiaoyan akan memenuhi harapannya. Tak lama benar saja Xiaoyan pulih dari kekakuan ketika teringat semua perbuatan Yunsan. Emosi kembali melonjak, kemudian Xiaoyan berteriak, "Anjing tua Yunsan, pukulan ini adalah untuk ayah yang menghilang, kakak yang dicacatkan, dan plan Xiao yang dihancurkan oleh Misty Cloud." Suara dentuman terjadi berkali-kali dengan tinju keras yang menabrak jantung Yunsan. Bagian dada Yunsan mengalami retak parah hingga terlihat cekung ke dalam. Darah keluar dari mulut Yunsan dan membanjiri wajah pucat dengan ekspresi ketakutan. Tubuhnya segera melesat bersamaan dengan pukulan yang bertubi-tubi. Xiaoyan benar-benar mengeluarkan semua tenaga yang tersisa hingga sayap dokinya menipis sebelum akhirnya habis. Saat ini Xiaoyan seolah tidak peduli apakah ia akan jatuh pingsan setelah yakin Yunsan telah mati. Xiaoyan semakin lemah hingga akhirnya tak mampu untuk bergerak. Kedua tubuh terjatuh dan saat hendak menyentuh tanah, sosok tua segera datang menangkap Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kehangatan dan membuka mata, kemudian menyadari Yao Lao berada tepat di depannya. Yao Lao tertawa kecil dan berkata Xiaoyan telah melakukan semuanya dengan berlebihan. Yao Lao melihat pergelangan tangan Xiaoyan yang mengalami retak parah setelah pukulan kuat yang terakhir. Ia tersenyum dan lanjut berkata sepertinya Xiaoyan akan menjalani pemulihan yang lama karena retak di tangannya. Xiaoyan tersenyum dan teringat sesuatu, kemudian menatap tubuh Yunsan dan meminta Yao Lao untuk segera mengambil tubuh tersebut. Yao Lao terkejut dan merasa terharu karena Xiaoyan sampai detik ini masih memikirkan untuk memurnikan tubuh untuknya. Baru saja Yao Lao hendak melangkah, tiba-tiba sosok hitam segera berdiri di samping Yunsan. Protektor Wu berkata bahwa ia akan mengambil kekuatan yang telah ia berikan kepada Yunsan berikut dengan tubuh dan rohnya. Yao Lao terkejut dan tak lama roh Yunsan dicabut dari kepalanya. Seketika Protektor Wu mengeluarkan teknik rahasia dan beberapa gerombolan asap keluar menghampiri Yunsan. Asap hitam dengan ganas memakan tubuh spiritual Yunsan, kemudian semua orang tercengang. Para tetua keheranan dan tak menyangka sosok asap sebenarnya tidak membantu Yunsan. Sementara itu Xiaoyan kebingungan, kemudian ia mengambil pil pemulihan dan memakannya. Seketika kehangatan bertambah dalam tubuhnya dan pandangannya mulai menjadi lebih jernih. Ia dapat melihat kejadian aneh tepat di depan matanya. Xiaoyan bertanya pada Yao Lao apakah sebenarnya yang asap hitam itu lakukan. Yao Lao merasa tidak yakin lalu menjawab sepertinya ia memakan tubuh spiritual dari Yunsan. Ia lanjut berkata hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan sangat menjadi berbahaya. Akhirnya Yao Lao mengeluarkan api putih yang langsung menyerang ke arah asap hitam. Namun serangan berhasil digagalkan dengan sangat mudah. Di sisi lain Yun Yun berteriak agar Protektor Wu berhenti melakukan hal tersebut. Namun jelas semua itu takkan dihiraukan oleh Protektor Wu. Tak lama Yun Yun merasakan kekuatannya telah kembali mengingat Yunsan telah mati. Akhirnya Yun Yun segera menyerang ke arah Protektor Wu namun berhasil digagalkan. Xiaoyan melirik ke arah Yun Yun yang masih berusaha untuk menyerang Protektor Wu. Ia berkata bahwa sepertinya kali ini yang menjadi permasalahan bukan lagi Misty Cloud melainkan Hall of Soul. Beralih ke asap hitam yang akhirnya selesai memakan tubuh spiritual Yunsan. Ia tertawa dengan sangat bahagia kemudian berkata selanjutnya adalah giliran para tetua dari Misty Cloud. Ia segera menyebarkan asap hitam yang langsung melesat ke arah para tetua. Yun Yun bertanya dalam kemarahan apakah yang hendak Protektor Wu lakukan. Protektor Wu tertawa kemudian berkata bahwa ia akan mengambil apa yang telah ia berikan. Mendengar hal itu Yun Yun terkejut, kemudian Protektor Wu lanjut menjelaskan. Ia akan mengambil kekuatan yang telah dipinjamkannya untuk meningkatkan kekuatan para tetua. Jika bukan karena bantuannya, bagaimana mungkin mereka dapat naik tingkat dengan cepat hanya dalam waktu 3 tahun. Ia tertawa sementara asap sudah berhasil menangkap para tetua yang berlarian. Seketika tubuh mereka menjadi lembek setelah semua kekuatan aneh diambil dan kembali ke asap hitam. Di sisi lain Yao Lao tak menduga kekuatan Protektor Wu saat ini telah sangat meningkat. Dengan begitu ia takkan mampu untuk menghadapinya saat ini.
Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya terdiam karena tidak dapat berbuat apa-apa. Xiaoyan baru kali ini merasakan kegelisahan yang sangat besar terpancar dari Yao Lao. Xiaoyan berkata bagaimanapun caranya ia takkan membiarkan Hall of Soul membawa tubuh spiritual milik Yao Lao. Yao Lao tertawa sambil menepuk bahu Xiaoyan kemudian berkata untuk melakukan semuanya dengan baik. Yao Lao telah memberikan semua yang ia tahu kepada Xiaoyan dan mulai saat ini tampaknya Xiaoyan harus berlatih sendiri. Hall of Soul memang sangat kuat, namun akan ada masa di mana Xiaoyan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Xiaoyan terkejut ketika merasakan perasaan Yao Lao yang dipenuhi dengan kepasrahan. Di sisi lain, Yun Yun akhirnya mundur dan terkena serangan yang cukup berat dari Protektor Wu. Protektor Wu berkata bahwa tujuannya adalah untuk membawa tubuh spiritual Yao Chen. Namun jika Yun Yun mengganggu maka ia takkan segan untuk memusnahkan Misty Cloud saat ini juga. Menanggapi hal itu, Yun Yun tak gentar sedikit pun kemudian meminta semua tetua dan murid untuk menyatukan kekuatan membentuk formasi. Protektor Wu tertawa sinis dan benar-benar marah karena telah dihalangi oleh Misty Cloud. Namun saat ia hendak menyerang, tiba-tiba aura pedang yang sangat kuat melesat dari arah belakang gunung Misty Cloud. Seketika Xiaoyan merasakan aura yang familiar dan menduga itu adalah Nalan Yanran. Xiaoyan terkejut dan tak menyangka Yanran juga tampaknya berada di tingkat puncak doang. Bahkan sepertinya ia akan menembus tingkat Do Huang dalam waktu dekat. Yao Lao berkata sepertinya itu adalah efek rahasia yang diturunkan dari Misty Cloud. Efek yang mampu membuat seseorang memiliki semacam kekuatan lebih pada tingkatan tertentu. Di sisi lain, Yun Yun segera menoleh ke langit arah sumber aura kuat berasal dan bergumam akhirnya Nalan telah keluar. Sosok gadis cantik dengan pedang berkilau melayang di udara dengan ekspresi terkejut. Ia bertanya-tanya apakah yang terjadi setelah melihat Misty Cloud hancur berantakan. Yanran yang melihat Yun Yun di bawah segera melesat dengan sayap indahnya. Ia menanyakan apa yang telah terjadi dengan Misty Cloud sambil melirik ke ruang di bawah. Ia langsung fokus kepada sosok pemuda dengan banyak darah dan seketika emosi pun melonjak dari hati Yanran. Ia bertanya apakah itu Xiaoyan. Tanpa alasan yang jelas, Yanran bertanya mengapa Xiaoyan melakukan ini semua setelah semua permasalahan selesai. Sungguh tak terduga Xiaoyan masih belum melupakan permasalahan di antara mereka dan melakukan hal yang tercela semacam ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum kemudian berkata bahwa masalah ini tak ada hubungannya dengan Nalan Yanran. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Misty Cloud telah membuat ayahnya menghilang, membuat kakaknya cacat dan hampir menghabisi seluruh klan Xiao. Dengan begitu, apakah Xiaoyan tidak boleh melakukan perhitungan kepada Misty Cloud? Ekspresi Yanran seketika berubah sedikit tak percaya dengan apa yang Xiaoyan katakan. Yanran berkata bahwa semuanya itu tidak mungkin mengingat Misty Cloud yang besar takkan mungkin melakukan hal itu kepada klan Xiao. Xiaoyan tertawa kemudian meledek dan berkata mengapa Yanran tidak bertanya saja pada guru di sebelahnya. Yanran langsung melirik Yun Yun dan bertanya apakah sebenarnya yang telah terjadi. Yun Yun memalingkan wajah dengan ekspresi sedih berkata bahwa ia telah ditahan di aula terlarang dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Misty Cloud dipimpin tetua agung untuk menjalankan rencana gilanya kepada klan Xiao. Yanran gemetar setelah mendengar pernyataan yang keluar dari mulut gurunya. Yun Yun lanjut menjelaskan Xiaoyan datang menagih hutang dan berhasil mengalahkan Yun San. Yun Yun seketika marah kemudian menunjuk ke arah asap hitam sambil berkata orang itu telah mengambil roh tetua agung dari Misty Cloud. Saat ini yang terpenting adalah membalaskan dendam kepada orang tersebut. Yanran segera melirik asap hitam dan merasakan kekuatan yang luar biasa dari orang tersebut. Tak lama Yun Yun meminta Yanran untuk membantunya membentuk formasi bersama dengan para tetua. Yanran mengangguk kemudian mereka pun mulai membuat formasi bersama 3 tetua yang tersisa. Seketika aura gabungan terpancar membentuk pedang besar yang melesat ke arah Protektor Wu. Di sisi lain, Protektor Wu tersenyum kemudian asap hitam keluar dari dalam lengan jubahnya dan dengan ganas melilit pedang raksasa. Asap hitam seperti memiliki efek korosif yang mampu mengikis energi dari si pedang. Tak lama cahaya pedang besar semakin menipis sebelum akhirnya menghilang. Yun Yun dan yang lainnya pun dipukul mundur dan tak lama Protektor Wu menyerang mereka.
Asap hitam keluar membentuk telapak yang sangat besar kemudian melesat ke arah mereka semua. Tiba-tiba serangan berada tepat di atas kepala Yun Yun yang terkejut dengan kecepatan dari serangan. Beberapa ledakan terjadi mengakibatkan mereka semua mundur dan beberapa orang mengeluarkan seteguk darah. Yun Yun dan Yan Ran seketika pucat tak menyangka dengan kekuatan dahsyat dari serangan tersebut. Setelah itu Protektor Wu memalingkan pandangan ke arah Xiaoyan. Jelas saat ini tujuannya adalah membawa tubuh spiritual Yao Lao dan mendapatkan benda dari klan Xiao. Tak lama Protektor Wu berkata bahwa hari ini takkan ada yang lolos karena ia akan membawa roh Yao Chen dan orang-orang dari klan Xiao.